Konnichiwa. Kami mahasiswa STB Ajia semester 1 akan memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu Nihongbunka. Kita akan mengangkat tema tentang Matsuri yang ada di Jepang. Sebelumnya, perkenalkan Nasifa des. Anissa des. Oke kak, sebelum kita masuk ke materinya nih, sebetulnya Matsuri itu apa sih kak? Matsuri itu biasanya tuh ya, orang-orang Jepang itu kayak mengadakan Matsuri itu tuh untuk berdoa atau kayak mengucapkan rasa syukurnya. Nah, biasanya itu mereka tuh kayak melakukan Matsuri. Begitu. Dan kan di Jepang itu tuh ya ada 4 musim gitu kan. Oh iya. Nah, pada setiap musimnya ini tuh ada berbagai macam perayaannya. Pasti ada Matsuri begitu. Sebetulnya ada musim apa aja sih kak di Jepang tuh? Nah, kita mulai dari musim haru. Musim haru ini tuh bermulai dari bulan Maret sampai Mei. Ya kayak ditandainya atau identiknya dengan bermekarannya bunga sakura gitu. Dan terus disusul dengan musim Natsu. Dimulai dari bulan Juni sampai Agustus. Nah, pada musim Natsu ini tuh cuacanya itu tuh sangat panas. Iya ya, kayak panasnya tuh beda banget ya, kayak banget. Lebih panas di Jepang ya kayak daripada di Indonesia ya kayak. Dan kayak anginnya itu tuh panas, nggak ada yang kayak angin sejuk gitu tuh. Begitu. Oh iya, katanya tuh karena di Jepang tuh kelembapannya tuh lebih tinggi, jadi tuh panasnya tuh lebih kerasa banget gitu. Benar sekali. Iya ya. Lalu ada musim apa lagi kak? Setelah Natsu itu ada musim Aki. Nah, musim Aki ini dari Agustus ya kak ya? Sampai November. Oh iya betul. Benar sekali. Dan di musim Aki ini kan musim setelah Natsu gitu ya. Tapi cuacanya itu kayak yang sejuk, adem begitu. Panas tapi tetap sejuk gitu kak? Iya, anginnya tuh udah ada mulai angin sejuknya, adem gitu ya, sejuknya betul, meskipun agak sedikit panas ya kak ya. Dan ini identiknya dengan adanya momiji. Oh iya, karena bergugurannya daun-daun ya kak ya? Daun-daun momiji gitu yang bentuknya kayak segi lima ya kak ya? Gitu. Dan warnanya juga kan ada kuning yang merah, orange. Iya, begitu. Cantik loh minasang momiji itu. Cantik sekali. Lalu ada musim Fuyu atau musim dingin. Ini tuh dari bulan Desember sampai Februari. Nah, ini tuh musim dingin ya, namanya juga dingin ya, pasti cuacanya juga dingin. Dan pasti minusnya tuh bisa sampai berapa derajat kak di Jepang tuh minus? Di Jepang itu kan daerah di Jepang tuh yang paling beda-beda dingin ya? Dan yang paling dingin itu ada di Hokkaido. Katanya ya, di Hokkaido itu biasanya sampai minus 14, mungkin sampai minus 16 juga bisa deh kayaknya. Kayak kulkas minasang. Dan udah pastinya turun salju. Pastinya ya kayak. Iya begitu. Dan di beberapa daerah lain juga turun salju, tapi mungkin tidak selebat yang di Hokkaido tersebut. Betul. Gitu. Nah, itulah beberapa musim yang ada di Jepang. Lalu kita akan masuk, ada apa aja sih Matsuri di Jepang gitu ya? Ada apa aja nih? Nih di musim haru kak, ada apa aja tuh kak? Di musim haru kan identik dengan bunga sakura. Iya, pastinya ada Sakura Matsuri. Betul, yang katanya tuh disebut sebagai Hanami. Hanami atau perayaan menikmati bunga sakura, menikmati bergugurannya bunga sakura gitu loh kak. Dengan angin yang sepoi-sepoi itu membuat bunga sakura jatuh ke bawah tuh cantik banget kak. Iya, dan kan kayak
puncaknya juga bermekaran ya kak. Tapi itu katanya cuma sebentar kak bunga sakura bermekaran tersebut. Oh iya betul katanya. Hanya 1 minggu doang ya kak ya? Iya, zanen nih. Zanen gitu nek. Dan katanya tuh di festival sakura ini suka ada yata-yata ya kak ya? Iya, jadi Yata kayak stand ya kak stand ya? gitu yang jual makanan gitu ya kak ya? Gitu. Iya. Iya, pasti kayak di setiap daerahnya itu kayak pemerintah Jepang juga udah memprediksikan gitu. Kapan sih si sakura ini tuh bermekar gitu ya? Nah, Iya, pasti betul. udah ada gitu di Oh. itunya tuh pasti akan mengadakan lah si hanami tersebut. Karena yang singkat ini mungkin Badan Meteorologi juga sudah memprediksikan hal tersebut ya pasti kak ya? itu kan Betul. karena sebentar banget ya. Ya. Cuman Nah, seminggu. dan selain hanami itu ada 2 perayaan lagi loh kak, yaitu Apa itu? Hinamatsuri sama Koinobori. Nah, itu tuh ada 2 perbedaan loh kak. Nah, kalau Hinamatsuri itu ya biasanya tuh perayaan untuk anak perempuan. Sedangkan Koinobori itu perayaan Pasti untuk anak anak laki-laki. Bedanya kalau Hinamatsuri itu tuh perayaan yang karena khusus untuk anak perempuan, itu tuh ada ciri khasnya, yaitu adanya boneka yang namanya tuh Hinaningyo. Betul. Itu tuh kak sangat mahal harganya. Oh iya, Mahal. temanku pernah beli, katanya tuh sekitar 2 mang lebih lah ya, lebih dari mahal ya kak ya. Memang harganya cukup mahal gitu. Dan boneka itu ciri khas banget gitu. Tujuannya itu katanya untuk menjauhkan menghindari roh-roh jahat, katanya menangkal roh-roh jahat gitu. Karena emang tujuannya untuk mendoakan hal-hal baik bagi anak-anak perempuannya gitu ya. Gitu. Tapi Hinamatsuri ini tuh kan namanya festival pasti rame-rame ya kak ya. Iya ya. Tapi tuh di Hinamatsuri tuh diadainnya tuh privat kak. Privat. Jadi per keluarga gitu. Di dalam keluarga tersebut saja iya, ya. Betul. Begitu. Nah, sedangkan Koinobori itu kan perayaan anak laki-laki. Nah, biasa juga disebut sebagai Kodomonohi atau Hari Anak gitu. Nah, biasanya tuh ini identiknya sama ini kak, bendera ikan koi. Betul. Nah, tiap keluarga tuh memasang bendera ikan koi ini tuh di yang depan gede, rumah, panjang gitu kan ya. Iya betul kak. Iya. Betul, itu di depan rumah katanya. Itu tidak semuanya loh kak, hanya bagi keluarga yang memiliki yang anak laki-laki saja. Iya betul. Itu, dan selain bendera ikan koi ini juga memajang sebuah replika yang dari yoroi atau baju zirah, baju zirah samurai gitu. Betul. Iya gitu. Nah, setelah acara itu tuh biasanya dikembalikan lagi ke tempatnya kak. Sama juga tuh Hinamatsuri juga Ningyo-nya tuh Hinaningyo-nya juga setelah acara selesai itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Oke, selanjutnya ada Matsuri pada musim Natsu. Oke, ada musim Natsu, musim panas minasang. Di musim panas ini ada Matsuri apa aja sih kak? Ada Tanabata atau biasa yang disebut Hoshi Matsuri. Hoshi Matsuri. Hoshi itu kan bintang ya kak. Iya, itu tuh Matsuri seperti apa ya kak ya? Ini tuh ya dirayakannya tuh biasanya tuh pada tanggal 7 Juli. Nah, ini tuh kegiatan si Matsuri ini tuh biasanya tuh kita menuliskan kayak harapan-harapan kita itu di kertas atau biasanya yang disebut tanzaku. Terus tuh digantungkan di pohon bambu. Pohon bambu. Dan itu tuh mempunyai makna ya. Misalkan kan digantungkan tuh, semakin tinggi kita menggantungkan si tanzaku yang udah ditulis tadi, semakin tinggi pula harapan yang tadi kita tulis itu tuh tercapai. Aku pernah ada pengalaman kak. Gimana tuh kak? Di tempat kerja tentunya. Jadi tuh
kita tulis harapan kita tuh di tanjaku itu. Setelah itu kita gantungkan di pohon bambu tersebut. Tapi bukan pohon bambu beneran ya minasang, dan tidak mungkin pohon bambu beneran kita masukkan ke dalam ruangan ya minasang. Hanya sebuah replika saja gitu, menggambarkan bahwa ini adalah pohon bambu gitu. Tapi betul, katanya semakin tinggi kita menggantungkan tanjaku ini, maka semakin besar juga harapan-harapan kita cepat terkabul katanya minasang. Itu ya mitosnya Ya minasang. Lalu selain itu ada apa lagi Kak di Natsu Matsuri ini? Dan ada ya namanya Natsu Matsuri. Ada. Ini tuh ada Natsu Matsuri ini tuh dilaksanakan ya selama bulan Natsu ini, selama musim panas Natsu, ini ya, Kak, ya? selama musim panas ini gitu. Nah biasanya tuh kayak banyaknya orang apa sih yang yata-yata gitu, orang jualan-jualan gitu. Itu tuh banyak, dan biasanya juga diiringi dengan adanya Hanabi Taikai. Hanabi Taikai, pertunjukan kembang api. Oh iya. Nah biasanya tuh ya orang Jepang tuh kalau mau melihat ini tuh mereka tuh menggunakan pakai baju tradisional gitu ya Kak ya? Itu yang seperti kimono gitu. Nah biasanya tuh anak-anaknya, ibu-ibunya, cowok, cewek gitu, mereka tuh kayak selalu antusias gitu untuk melihat si Hanabi ini. Betul, tidak pernah kekurangan masa ya kayak ketika selalu ramai. Iya ya kayak pernah pengalaman aku pernah menghadiri acara Hanabi Taikai itu pakai yukata. Itu tanoshimi banget Kak. Iya tuh pasti. Dan kenapa sih orang sini, orang Jepang ini nih kayak selalu antusias sama Hanabi ini nih? Karena yang dinyalakan nanti tuh kayak berbagai macam Hanabi gitu, dan jumlahnya tuh sangat banyak. Betul Kak. Ya, kayak bisa nyampai 10.000 sampai 30.000 Hanabi yang akan dinyalakan begitu. Dan tentu saja ya karena sudah lama tidak di acara ini tidak diadakan gitu karena Corona kemarin ya gitu, jadi hisasiburi banget gitu. Hisasiburi banget itu tuh sampai hampir 2 jam minasang. Iya hampir 2 jam. Tapi biasanya itu tuh hanya sekitar ya 1 jam atau 1 jam setengah. Itu hampir 2 jam. Tahun ini di Hiroshima karena udah lama banget nggak diadakan itu, karena nggak diadakan itu ramenya. Minasang rame sekali gitu, yatainya juga banyak sekali, banyak berbagai makanan dijual di sana gitu. Antusiasnya tuh nggak pernah berkurang gitu ya, meskipun Nihonjinnya sekalipun gitu ya, bukan hanya kita sebagai turis gitu. Kayak masih kayak menggebu-gebu banget pengen melihat si Hanabi ini tuh kayak karena emang bagus banget ya Hanabi di sini. Lalu ada apa lagi Kak selain Hanabi Taikai ini Kak? Terus di Jepang ini kan ada yang namanya Obong Matsuri. Nah, Obong Matsuri ini nih identik dengan yang mistis ya Kak ya, betul. Iya. Nah, kegiatan ini nih sebenarnya ada sejak abad ke-8. Nah, kegiatan ini tuh emang sakral banget karena di sini nih kegiatannya tuh kayak mengundang arwah-arwah atau roh zaman dahulu. Betul sih, agak menakutkan ya. Diundang selama 2 hari. Kegiatan itu dilaksanakan selama 2 hari. Terus kayak karena sakral ini ada libur nasionalnya ya 2 hari. Iya, benar sekali. Betul. Iya. Terus tuh kan udah tuh diundang. Nah, setelah 2 hari kegiatan ini selesai, itu tuh pasti si arwah-arwah yang telah diundang tadi tuh diantarkan kembali dengan menghanyutkannya lentera tersebut ke sungai. Betul. Di Hiroshima ini tentunya ada juga tuh kegiatan tersebut gitu. Itu tuh diadainnya tuh di game Bakudome itu tuh reruntuhan yang bom itu, pemboman itu betul di Hiroshima itu ya. Kan itu di sampingnya tuh ada sungai-sungai gitu ya minasang. Di situ tuh lenteranya tuh
apa ya? Dihanyutkan Iya, gitu lenteranya di dihanyutkan situ. gitu ya. Dan biasanya tuh diadain tanggal 15-16 bulan Agustus. Iya, Minasa. pada musim panas Pada musim gitu kan, panas tentunya. Natsu. Iya gitu. Dan iya, aku juga sendiri ada cerita nih. Ini Wah, cerita cerita apa nih, langsung Kak? dari orang Jepangnya. Nah, dia tuh ada di Jepang di prefektur Gifu. Gifu. Tepatnya di Wah, jauh Gujo sekali. gitu ya, di Gujo. Nah, itu tuh ada diadakannya Bong Odori. Iya, begitu. Bong pada Odori. pada Obong Matsuri ini ada Bong Odori. Seperti apa sih Kak Bong Odori itu? Ini tuh diadakannya tuh kayak di jalanan gitu, kayak Ichinichi itu tuh Oh, mereka tuh menari. mengadakan. Oh, iya, Saya iya. kurang tahu jelasnya ya menarinya seperti apa dan belum pernah melihat, cuman cerita dari orang Jepangnya langsung gitu. Iya, di Ichinichi itu tuh kayak mengadakan Setiap itu jalan gitu. sampai Oh, iya. jalan tuh ditutup gitu katanya tuh begitu. Dan emang ini tuh kayak mistisnya tuh kental banget pada si Obong Matsuri ini nih selama 2 hari ini. Dan Sunyi ya. kayak beneran gimana sih orang arwah diundang gitu. Sakral banget Iya, berarti dan ya jadi Kak tuh ya. orang Jepang kayak Obong Matsuri ini. mempercayai banget gitu si arwah-arwah ini tuh beneran hadir gitu. Jadi pas ada tuh ya, pas Obong Yasumi Matsuri ini nih kebetulan tuh aku tuh pas yaking atau shift malam. Nah, kebetulan sama orang Jepang gitu ya. Nah, dia tuh heran gitu. Loh, kok berani turun ke lantai bawah gitu katanya Iya. tuh. Loh, kenapa gitu ya? Kan ada apa gitu ya? Ada kayak apa gitu kan? Ya, aku mau rasa biasa aja gitu. Terus dia ya bilang, "Kan ini lagi obong," katanya tuh lagi. Kan obong gitu ya, mengundang arwah-arwah. Kan berarti tuh ya bagi orang Jepang emang beneran itu tuh kayak kental banget ya mistisnya. Iya, Jadi orang Jepang tuh kayak takut gitu. Betul, Mungkin ya betul. pada ini begitu. Oke. Selanjutnya di Selanjutnya musim Aki. Aki. iya musim gugur ini. Ada musim gugur Matsuri ini ada Matsuri apa sih Kak? di Aki ini? Iya kan tadi katanya di musim gugur ini identik sama momiji ya Kak ya. Daun berguguran ya. Ada Matsuri apa ya Kak di ini? Oh, ada ini Shichigo-san atau perayaan anak untuk usia 3 dan Shichigo-san. sang. Shichi itu kan 7. 7 Go itu 5 dan sang itu 3. Oh iya, Shichigo-san biasanya. Usia 3 dan 5 tahun untuk anak laki-laki dan 3 dan 7 tahun untuk anak perempuan. Ini biasanya tuh diselenggarakan pada tanggal 15 November. Berarti tahun ini belum ya Kak ya? Belum, ini kan mau sorok-sorok ya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, pada musim ini nih, pada Matsuri ini nih, Ya. orang Jepang tuh percaya bahwa sejarah kehidupan di Jepang ini nih akan membawa keberuntungan. Benar. Untuk anak-anak yang berusia tadi ya begitu. Shichigo-san itu ya Kak ya. Dan si anak-anak tersebut tuh mereka tuh akan memakai kimono dan akan pergi ke kuil Untuk berdoa ya Kak ya. berdoa. Oh iya, aku pernah dengar cerita. Katanya dikasih permen ya Kak ya. Nah, dari kuil tersebut itu nanti mereka dikasih permen dan permen ini sendiri mempunyai makna loh. Oh, apa tuh Kak maknanya? Ini tuh permen ini tuh dipercaya bisa mendoakan anak tersebut itu untuk sehat dan panjang umur. Wah, iya. Wah, Namanya tuh, nama permennya itu tuh Chitose Ame. Ame. Oh, permen Chitose. Ame kan permen. Chitose. Chitose Ame. Mungkin nanti Dan bentuk permennya ini nih panjang begitu dan dibungkus, dan di luar bungkusnya itu tuh tergambar kura-kura dan burung bangau yang jenjang. seperti ini kali ya Kak ya, gambar yang di sini nih permennya ya.
Iya. Begitu. Dan yang mempunyai makna juga sama untuk ya berumur panjang, sehat bagi anak-anak tersebut begitu. Selanjutnya ada di musim dingin. Iya, di musim dingin ini minasang ada namanya festival Seiji no Hi atau festival apa ya? Perayaan menginjak usia 20 tahun katanya. Nah, itu tuh kedewasaan. Iya, betul, kedewasaan. Nah, itu tuh biasa dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Januari. Nah, festival tersebut tuh bagi anak-anak yang sudah menginjak 20 tahun tuh mereka bebas merokok, mereka bebas minum alkohol dan juga mengemudi alat kendaraan secara ilegal, secara legal ya, minasan. Jadi umur 20 tahun itu tuh udah legal, udah bebas gitu ya. Hal-hal yang orang dewasa lakukan tuh mereka lakukan gitu ya. Menginjak dewasanya itu tuh umur 20 tahun gitu. Iya. Dan mereka tuh ketika perayaan tuh si perempuan tuh menggunakan kimono yang tipe furisode. Nah, itu furisode itu kimono yang lebih simpel katanya ya. Dan kalau laki-laki tuh pakai hakama. Tapi karena dengan modernisasi ya kayak sekarang tuh lebih modern. Berarti boleh pakai jas seperti itu, betul. Dasi casual kayak gitu. Iya. Lalu ada lagi loh Kak, selain Seiji no Hi ini ada apa lagi? Ada festival ini Kak. Omisoka. Yang makan mie, betul. Nah, itu tuh perayaan akhir tahun yang biasanya dilaksanakan tanggal 31 Desember katanya. Nah, orang ini tuh orang-orang tuh merayakannya tuh dengan bersih-bersih, Kak. Soji yang disebut dengan osoji. Iya, osoji sendiri kan bersih ya, bersih-bersih gitu. Dan jadi tuh secara besar-besaran gitu ya. Betul, karena mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun depan gitu kan. Kayak mereka tuh orang masyarakat Jepang tuh membersihkan rumahnya gitu, membersihkan tempat pekerjaannya, misal seperti untuk salon yang baru, betul, gitu untuk menyambut membuang hal-hal yang buruk dan menarik hal-hal yang baik gitu Kak. Iya. Gitu. Dan katanya iya betul kata tadi Kakak yang katanya identik sama makan soba itu. Nah, itu tuh biasanya disebut kegiatannya disebut toshikoshi soba atau memakan mie panjang umur katanya gitu. Karena mie-nya sangat panjang sekali katanya gitu. Tujuannya apa sih Kak? Tujuannya seperti pada penyebutannya mie panjang umur, jadi tujuannya itu untuk hidup lebih panjang katanya ya. Dan mie itu karena mie-nya yang mudah terpotong itu katanya bermakna agar mudah memotong nasib-nasib buruk katanya ya Minasang gitu. Dan mereka tuh nanti datang ke kuil untuk berdoa tentunya ya, berdoa hal-hal baik tentunya ya, berdoa meminta hal yang baik dan mengucapkan rasa syukur gitu ya terhadap segala sesuatunya gitu ya. Oke, tadi beberapa matsuri yang kita sampaikan gitu di setiap musimnya ya. Di itu Jepang masih banyak lagi loh matsuri-matsurinya. Masih banyak lagi gitu kalau lebih dieksplor ya. Gitu. Mungkin informasi kita membantu menambah pengetahuan bagi minasang gitu yang ingin mengetahui tentang Perjepangan gitu ya, atau apa aja sih matsuri di Jepang gitu. Betul. Di setiap musimnya pasti ada matsuri, ada perayaannya, dan ada itu pasti sangat mempunyai ciri khas yang berbeda-beda gitu, menarik sekali gitu dan sangat menyenangkan sekali minasangnya. Betul sekali. Ya, mungkin sekian informasi yang kami sampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.